Halo, jumpa kembali ya dengan saya di channel teknisi HP yang pastinya otodidak. Oke, hari ini saya ada servisan Xiaomi ya, jadi Xiaomi Note 5A dengan kondisi tidak ada suara ya. Jadi kita coba di sini. Nah, itu tidak ada suaranya yang terdengar dan hanya suara hujan ya yang terdengar, karena di sini saya pas hujan ngerjakannya. Jadi saya coba nada dering, tidak ada bunyi sama sekali ataupun tidak ada suara sama sekali. Oke, kita coba buka YouTube ya. Jadi saya koneksikan dulu ke wifi nya. Udah saya setting dan saya koneksikan, dan saya coba saya buka YouTube dan saya setel di video ini, namun kita lihat tidak ada suara juga ya. Sebentar. Nah, di sini juga tidak ada suara sama sekali. Jadi yang ada cuman suara hujan yang terdengar. Dan ini kronologi bilang yang punya itu habis dicolok speaker ya. Jadi tidak mati, namun cuman tidak ada suara seperti itu ya. Jadi belum sampai ke yang lain ya. Jadi untuk kasusnya tidak sampai HP mati ya, cuman suara hilang. Dan ini sudah pernah dibawa ke counter lain ya, dan mungkin tidak ada stok IC nya, lalu dibawa ke tempat saya ini ya. Oke, jadi untuk memastikan apakah ini sudah ke IC power ataupun di speaker ya, jadi kita alangkah baiknya kita cek dulu speakernya ya. Jadi apakah speakernya yang bermasalah ataupun jalur yang putus ya. Dan untuk mengeceknya ya kita buka tutup yang bawah ini ya, sama tutup kaleng-kaleng fleksibel ini ya. Jadi untuk mengecek jalurnya dan juga mengecek kondisi speakernya ya. Siapa tahu speakernya yang bermasalah ataupun jalur yang bermasalah, jadi kita lebih ringan, tidak perlu penggantian IC power ya, karena di Xiaomi itu di IC power ya kebanyakan kalau gara-gara colok speaker ya. Oke, jadi sini saya akan pakai multi analog ya. Saya cek speakernya apakah masih ada hambatan dalam ya. Ini salah ya, ini malah vibrator yang saya cek. Nah, ini speakernya dan ternyata masih nyambung ya, berarti ini speakernya sudah dipastikan tidak ada masalah ya, karena masih nyambung. Dan saya cek apakah konslet di konektornya, di konektor speaker tadi itu posisi di tengah ya. Nah, yang satunya tidak bergerak, cuman bergerak dikit, yang satunya juga tidak bergerak ya, dan sangat sedikit sekali pergerakannya, namun tidak konslet ya di situ ya. Dan saya ukur jalurnya masih nyambung ya sampai di atas ya, di konektor ini. Dia di bagian sini kita cari satu persatu, jadi untuk ngeceknya kita tarik gitu, pasti ada salah satu yang nyambung ya. Oke, jadi saya coba. Nah, di sini saya tarik pelan. Nah, ini ya. Jadi kita pastikan ini yang satu nyambung ke sini ya, dan ganti yang satunya. Nah, coba sebelahnya. Nah, ini kan masih dua-duanya masih nyambung sampai ke atas ya. Jadi yang satu nyambung, satunya juga nyambung. Jadi untuk fleksibel ini tidak ada masalah. Nah, bisa kita lihat
dua-duanya masih terhubung ya dengan baik sampai ke atas ya. Dan untuk pengecekan lebih lanjut ya, nah di sini kan nyambung sampai ke sini, tidak ada masalah. Dan pasti kita harus bongkar ya untuk pengecekan IC power, apakah terdapat tanda-tanda yang mencurigakan atau seperti apa ya, kita belum tahu. Dan kita lihat di sini sudah pernah dibongkar ya, jadi apakah sudah pernah diganti ataupun sudah pernah direhot atau seperti apa ya. Dan kalau kita lihat di sini masih tertutup kaleng ya, namun sepertinya bekas direhot ya. Nah, bisa kita lihat ada kosong-kosong di daerah IC power ya, di kalengnya. Nah, mungkin dia direhot tidak dilepas, jadi mungkin langsung direhot gitu ya. Nah, di sini daerah IC powernya. Dan untuk Note 5A yang seri ini yaitu PM8940 ya, jadi mungkin Note 5A Prime nya berarti ya. Kebetulan saya ada stoknya ya, jadi saya langsung ganti saja. Dan untuk meminimalisir risiko ya, jadi saya akan potong pakai pemotong kuku saja ya, jadi tidak saya blower. Dan di sini saya cuman potong sebagian. Wah, ini malah cuil ya lilitannya, kena pemotong kuku, namun tidak masalah, nanti gampang kalau lilitan. Nah, di sini saya akan buka pelan-pelan ya, jadi di sini saya pelan-pelan namun video saya percepat ya, karena jadi seolah kayak bukanya kasar padahal ini pelan ya, jadi saya bukanya ini pelan-pelan namun videonya saya percepat. Oke, jadi saya buka sedikit di bawah ini ya, jadi supaya gampang untuk mengambil IC powernya ya. Nah, jadi kondisinya seperti ini, IC powernya sudah sedikit berminyak ya, jadi otomatis mungkin pernah direhot ya, namun tidak diganti karena masih ketutup kaleng ya. Oke, dan di sini saya akan langsung copot saja ya. Nah, itu ada lilitan ya, cuil sedikit, dan nanti saya ganti ya, karena lilitan di daerah IC power itu wajib, tidak boleh ada yang bermasalah ya. Jadi kalau bermasalah biasa mempengaruhi kerja CPU ya. Oke, dan di sini saya sudah siapkan penggantinya ya. Jadi IC-nya itu PM8940 ya. Nah, seperti ini IC dari toko ya, masih baru IC-nya. Coba saya bersihkan ya, siapa tahu ada kotoran, jadi tidak ada salahnya saya bersihkan. Oke, jadi untuk dari toko sini bervariasi ya, terkadang ada yang dicetak, ada yang enggak ya. Namun ini sudah saya pastikan enggak saya cetak ya nanti ya, karena saya lihat sudah rata jadi kaki-kakinya. Dan tak lupa kita tutup ya, jadi daerah CPU sama eMMC kita lapis seperti ini, karena untuk di Redmi Note 5A ini sangat rawan CPU nya ya, jadi CPU nya sangat sering bermasalah. Jadi kali ini saya double ya, jadi saya pakai aluminium foil juga dan pakai kaleng juga ya, jadi biar lebih aman ya.
Oke, setelah saya tutup saya akan jepit ya. Jadi seperti biasa saya akan jepitnya biar tidak bergerak ya saat kita mengambil IC-nya. Seperti ini, saya penjepitannya masih yang biasa. Oke, jadi langkah awal yang saya lakukan yaitu saya kasih fluk ya. Di sini saya pakai fluk yang sedang saja, jadi tidak terlalu jelek, tidak terlalu bagus ya, biar mudah melepasnya. Yang pastinya mudah melepas dan yang pastinya biar PCP tidak melengkung ya. Jadi saya kasih fluk sedikit ya. Oke, di sini langsung saja saya blower ya. Jadi untuk melepas IC ini saya biasa ya 360 ya. Cuman di listrik di tempat saya ini kadang 360 sudah panas, kadang 360 belum panas, jadi sesuai listrik ya. Karena di sini kalau malam seperti ini 360 belum begitu panas ya di blower saya ini, mungkin tegangan listriknya turun ya. Oke, jadi saya blowernya ya seperti ini ya. Jadi kita sambil di goyang-goyang sini biar merata ya, jadi panasnya rata. Dan hati-hati tangan kita yang kanan, alangkah baiknya siku ditempelkan di meja kerja kita ya, jadi supaya saat pengambilan tangan kita tuh tidak bergetar ya. Jadi seperti ini, jadi usahakan tangan kanan kita ngambil tenang ya. Nah seperti ini ya. Nah, ini IC powernya ya. Jadi untuk di Redmi Note 5A, dan hati-hati, yang penting enggak menyentuh komponen-komponen yang kecil-kecil itu ya. Oke, dan barusan saya ganti itu sekalian ya, lilitan sekalian, dan itu sudah saya ganti agak beda warna sedikit ya, enggak masalah. Dan untuk membersihkan timah-timah seperti itu seperti biasa ya, jadi saya kasih fluk yang tadi saya untuk melepas tadi, yang fluk sedang tadi ya, enggak bagus juga enggak jelek amat. Nah saya pakai solder wick seperti ini ya. Jadi di sini saya tidak tekan terlalu kuat ya, jadi cuman lewat-lewat gitu ya. Nah nyangkut seperti ini biasanya fluknya kurang ya, kalau nyangkut seperti ini ya. Kalau kita tekan kuat nanti malah jalurnya kelihatan ya. Jadi bukan berarti terhubung, memang jalur cuman kelihatan seperti itu ya. Nah seperti ini, kalau fluknya dibanyakkan dia ndak lengket-lengket kayak tadi. Nah di sini saya tidak tekan ya, jadi cuman saya tempelin untuk mengangkat, mempercepat ya. Jadi untuk mempercepat timah itu terangkat ya, jadi bukan saya gosok-gosok sampai kelihatan jalurnya ya. Jadi terkadang kita salah di situ ya. Jadi ada yang bilang pakai solder wick itu malah terhubung, sebenarnya juga tidak terhubung ya, cuman kelihatan jalurnya. Nah itu karena terlalu kuat nekannya ya. Nah jika sudah terangkat semua, maka saya gosok-gosok seperti ini ya. Jadi untuk memisahkan antara kaki satu dengan satunya, yaitu kaki satu dengan yang lainnya, itu saya gosok-gosok pakai solder seperti ini ya. Jadi nah itu tadi untuk mempercepat ya, jadi mempercepat pengambilan, karena solder saya tuh solder kelas toko bangunan ya, jadi bukan solder yang bagus, jadi tidak bisa untuk mengangkat
timah langsung pakai solder ya, jadi tetap saya bantu pakai solder wig ya. Nah, kalau pakai solder saya mungkin setengah jam ya baru habis tuh timah, karena solder saya solder yang biasa ya. Oke, dan ini saya bersihkan dan saya lihat masih ada sedikit kaki yang terhubung ya. Nah, di daerah tengah sini itu masih ada sedikit kaki yang terhubung. Di sini tidak kelihatan ya, karena ini video saya zoom ya, jadi gambarnya agak buram. Oke, dan saya bersihkan ya. Jadi intinya kita bersihkan gitu ya, jadi supaya kaki-kaki itu benar-benar tidak terhubung ya. Dan di sini kita terhubung harus bisa membedakan itu terhubung satu jalur apakah terhubung karena timah yang kotor ya. Biasanya kalau satu jalur itu akan kelihatan kuning, itu biasanya satu jalur ya, dan kalau kelihatan putih itu timah ya. Oke, di sini saya kasih fluk sedikit ya tadi ya, dan saya presisikan letak IC nya, dan jangan lupa diingat titiknya ya, seperti ini. Jadi saya tidak terlalu banyak ya untuk fluk di IC power ini ya, biar apa, nanti biar ndak mendidih jadi kena panas. Kalau kebanyakan fluk malah justru mendidih dan menggeser letak presisinya ya. Jadi kita sudah presisikan benar-benar ketika di blower, namun malah tergeser ya, jadi karena didihan fluk yang terlalu banyak ya. Nah, itu membuat kacau, jadi nanti malah berantakan ya. Oke, dan seperti biasa ya, jadi saya untuk masang IC, nah, mohon maaf nih, malah jempol saya yang kelihatan nih, bukan IC nya ya. Jadi saya panaskan sebentar, lalu saya tambah fluk ya. Nah, seperti itu tadi. Jika sudah nempel kira-kira berapa biji kaki ya, yang penting sudah tidak bergerak, lalu saya tambahkan fluk ya. Dan saya videokan ini dari atas ya, karena meja saya juga sempit ya, jadi tidak mungkin saya videokan dari samping, dan mohon maaf kalau tidak kelihatan. Oke, jadi saya rasa sudah cukup ya. Jadi sekitar berapa detik tadi ya, sekitar 20 sampai 30 detik kali ya. Dan sini sudah presisi ya, jadi asalkan fluk tidak terlalu banyak, jadi di pas ngeletaknya tadi ya itu pasti presisi ya. Cuman saya lihat-lihat sebelah kok masih tinggi ya, jadi sebelah sini agak rapat, sebelah sini agak masih kelihatan tinggi kakinya. Apakah belum nempel semua atau seperti apa ini ya, karena ya untuk malam ini sangat berbeda jauh ya, jadi listrik di sini ya, jadi blowernya juga biasa setelan segitu sudah meleleh. Nah, ini terkadang ngacau ya, dan juga ini IC power ini dari baru tidak saya cetak ya, jadi biasanya itu keras sekali ya. Jadi untuk kaki-kaki bawaan yang kita beli itu biasanya kakinya keras ya, jadi di blower berapa detik biasanya sudah meleleh, namun kalau kita IC beli itu terkadang belum meleleh ya. Nah, jadi untuk mempresisikan itu sangat simpel sekali ya, jadi kita tidak perlu harus harus ditutahan pakai pinset segala macam, jadi tidak perlu ya. Yang penting
fluk tidak kebanyakan pasti dia ndak lari. Jadi angin sama fluk ya, jadi anginnya tidak terlalu besar dan fluk tidak terlalu banyak. Nah itu kan IC yang lama ya, jadi sudah saya ganti. Oke, dan sebelum saya pasang baterai itu alangkah baiknya saya cek hambatan dalam ya, jadi apakah short apa enggak ya. Terkadang kita masang IC tidak dicek dulu langsung dihajar pakai baterai ya, dan apalagi langsung di on ya. Nah ini sudah tidak ada short, hitam ke hitam, merah ke plus, maksud kami tidak ada gerakan ya kalau dibalik ya, jadi tidak ada indikasi short ya di situ ya. Oke, dan saya akan coba pasang semua ya, jadi pasang baterainya, pasang konektor LCD, dan saya akan coba nyalakan ya, apakah sudah hidup ataukah masih mati. Sepertinya belum ada tanda-tanda ya. Ini sudah saya tekan tombol on off sudah lama nih, beberapa detik saya tekan harusnya udah nyala ya, namun di sini masih kelihatan no power ya, mungkin kurang panas ataupun kurang rata ya, jadi belum meleleh sempurna ya. Jadi karena untuk di IC power ini sangat lemah untuk menahan panas ya, jadi tidak sekuat IC bawaannya. Jadi trik selama yang saya lakukan yaitu ya seperti ini ya, jadi coba lagi panasnya dan tidak terlalu panas sampai ibaratnya sampai kelewatan ya, jadi takutnya malah IC nya yang mati ya. Jadi sangat lemah untuk IC yang baru ini. Oke, jadi ini sudah saya tambahkan panasnya dan saya sentuh-sentuh sedikit, apakah sudah menempel semua, apakah belum. Dan untuk presisi sudah presisi ya, karena itu sangat mudah untuk Note 5A ini, ada garisnya soalnya. Oke, kita cek ya, jadi kita balik, tidak ada short ya, dan saya coba kembali apakah sudah hidup ataukah malah tambah parah ya. Kita belum tahu di sini ya, kita sambil berdoa saja ya. Oke, saya tekan on off, tidak ada respon. Wah, dan ini mulai deg-degan ya kalau udah seperti ini, dan yang pastinya kita udah tanda tanya besar ya, ini udah dibayang-bayangin nombok tool ya kalau udah seperti ini nih ya. Nah ini udah saya tekan tombol berapa detik, tidak ada pergerakan sama sekali ya, ataupun tidak ada tanda-tanda hidup di HP ini ya. Ini coba apakah lengket di tombol volumenya, dan tidak ada tanda kehidupan malah ya. Wah ini kacau sepertinya nih kan. Oke, dan kali ini saya akan tambahkan panasnya ya, jadi tadinya 360, sekarang saya naikkan jadi 375 ya. Jadi panasnya, dan realnya enggak seperti itu ya, jadi kalau siang mungkin 360 ya, karena ini malam listrik kecil, saya naikkan 375 ya. Oke,
dan ini sampai saya lapis ya untuk penutup CPU ini, karena saya khawatir nanti malah kena CPU nya jadi nombok lagi ya. Oke, dan saya akan kipas-kipas, dan ini sambil saya goyang-goyang gitu. Itu sambil berdoa ini ya, jadi udah sangat terbayang-bayang nombok tool nih. Oke, jadi kita cek ya, dan saya cek enggak ada indikasi short ya, enggak ada tanda-tanda short. Oke, dan saya pasang kembali ya, dan kali ini sudah yang ketiga. Kalau masih enggak mau, ya mantap ya. Oke, mantap, sudah muncul tanda Mi ya. Oke, dan tadinya saya kalau masih belum mau, saya akan cabut dan saya ganti IC yang lain ya. Dan bersyukur sekali sudah menyala ya HP-nya, dan kita tunggu apakah booting sampai ke menu. Jadi triknya ya seperti itu tadi ya. Jadi kalau saya ulang-ulang terus, kalau sudah mentok baru ganti IC yang lain ya. Oke, dan ini speaker saya pasang kembali ya. Jadi untuk ngetesnya, nah ini karena kalau enggak dirapatkan nanti malah kita kayak kucing-kucingan ya. Jadi IC power dipasang bagus, sudah nyala, namun speakernya tidak pas memasangnya ataupun tidak rapat ya kan. Oke, dan coba saya tes kembali ya, apakah sudah ada suaranya. Saya akan coba cari YouTube ya, coba saya cek sebentar, ini loading dulu. Nah ini saya cek, enggak kedengaran ya, karena di sini hujannya kuat ya, jadi hujannya deras sekali ya. Jadi sampai yang terdengar suara hujan ya, bukan suara musik yang saya setel nih ya. Oke, cari judul yang lain, coba masih kecil kedengarannya ya. Nah, coba saya volume saya besarkan, udah full ya. Oke, saya cari yang lain lagi ya, jadi yang suaranya keras. Cari, coba yang ini mana ya. Kita ini mantap ya, jadi bisa kita dengar tadi ya. Berarti untuk penggantian di IC power ini berhasil ya. Nah seperti ini ya, suaranya sangat menggelegar, jadi tidak ada serak-serak ataupun sember ya. Jadi memang sudah pas, dan kita lihat dan tidak ada indikasi panas ya, berarti sudah normal ya. Oke, saya akan matikan dulu ya. Jadi untuk ngecek lagi ya, jadi kita masih ada PR lagi ya. Jadi selain suara masih ada PR ya setelah penggantian IC power ini ya. Oke, saya pasang kembali, tutup kalengnya. Dan di sini saya bilang PR apa, karena untuk kamera, untuk segala itu terhubung dengan IC power ya. Jadi tegangan kerjanya juga dari IC power ya. Jadi kalau terkadang suara ada namun kamera bermasalah, itu sering terjadi ya di saat penggantian IC power ya. Jadi ini saya akan coba, saya pastikan kamera
dan fungsi-fungsi yang lain normal ya. Jadi saya akan pasang kembali dan saya cek kameranya apakah kamera depan belakang normal ya. Jadi untuk penggantian IC power ini harus gimana ya, banyak dicek ya. Jadi tidak kita berpatokan satu masalah ya. Jadi suara sudah ada kita pastikan udah normal, jadi tidak seperti itu ya. Alangkah baiknya ya kita cek semua ya. Jadi terkadang seperti itu, namun terkadang ya udah suara ada, nah ini IC tersangkanya kita buang saja. Terkadang sudah ganti IC power ada suara sudah normal semua, terkadang juga belum ya, seperti itu ya. Itu sudah hal biasa ya, apalagi IC power beli dari toko ya. Oke, dan coba saya nyalakan ya, ntar kurang kuat nekannya. Nah seperti ini, dan apakah normal sampai bisa buka kamera dan yang lainnya, kita tunggu. Dan saya akan tes kamera depan, kamera belakangnya. Oke, nah ini kamera belakang oke, kamera belakang oke ya, mantul. Oke, jadi saya cek suaranya apakah menghilang. Mana tadi ya, ini kita dengar seksama. Oke, mantap ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe dan tunggu video selanjutnya.